Dalam bab kurban ada beberapa kecacatan yang menjadikan hewan tidak sah dikurbankan, tidak sah menjadi hewan kurban. Yang pertama adalah ajfa. Ajfa itu ya hewan yang kurus, sangat kurus hingga menghilangkan otaknya, namanya ajfa. Kecacatan-kecacatan ini berdasarkan dari hadis sahih yang berbunyi arbaun la tujzi'u fil adhohi. Ada 4 hewan yang tidak cukup digunakan kurban. Yang pertama al-aura'ul bayyinu awaruha, hewan yang buta sebelah yang kebutaannya jelas. Wal maridatul bayyinu maraduha, hewan sakit yang sakitnya jelas. Wal arja'ul bayyinu arajuha, hewan pincang yang pincangnya jelas. Wal ajfa'u al bayyinu ajafuha, yang terakhir ajfa ini, hewan yang sangat kurus hingga otaknya hilang. Hanya hewan ini sangat kurus. Ajfa itu hewan yang sangat kurus. Sekiranya orang yang cari daging itu dia tidak mau kalau dikasih hewan itu, dia nggak mau, dia menolak. Jadi di kondisi yang normal, hewan yang model seperti itu yang sangat kurus hingga otaknya hilang itu ditolak. Kalau diberikan ke orang itu dagingnya ditolak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan yang tidak sah dikurbankan adalah hewan yang terputus sebagian ekor atau telinganya. Jadi ekor atau telinga yang terputus itu juga tidak sah dikurbankan ya, tidak sah dikurbankan. Jadi sebagian tubuhnya putus, dalam hal ini ekor dan telinga, itu tidak cukup ya, tidak cukup dikurbankan. Pokoknya kalau ada bagian yang dikonsumsi dan bagian itu hilang, maka itu tidak sah dikurbankan. Dalam hal ini mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah mengatakan telinga yang berkurang, telinga yang putus atau berkurang ya, telinga yang kurang, hilang sebagian, itu kan dalam mazhab Syafi'i tidak sah ya. Kalau dalam mazhab Hanafi tergantung yang hilang itu persentasinya berapa persen. Kalau yang hilang itu kurang dari sepertiga, telinga, menurut mazhab Hanafi tetap sah ya. Kalau mazhab Syafi'i sama saja. Pokoknya kalau ada bagian telinga yang hilang itu nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi mengatakan tadi, selama yang hilang itu kurang dari sepertiga maka tetap sah dijadikan kurban. Selain telinga yang hilang, juga hewan yang terlahir tanpa telinga, dari lahir sudah nggak ada telinganya, itu tidak sah dikorbankan. Hal ini berbeda dengan ekor ya. Jadi kalau ada ekor kemudian hilang, ada telinga kemudian hilang, itu tidak sah, itu sama. Tapi kalau dari lahir berbeda. Kalau dari lahir tidak ada telinganya tidak sah. Tapi kalau dari lahir tidak punya ekor, itu sah gitu loh. Jadi beda antara yang dari lahir dengan yang hilang baru, itu berbeda. Begitu pula ada hewan yang terlahir tanpa kantong susu atau tanpa bokong. Ini saya juga baru tahu kalau hewan itu ternyata yang betina itu punya bokong, yang jantan nggak punya. Saya baru tahu ini. Ada hewan yang terlahir tanpa bokong dan tanpa kantong susu, itu sah. Perbedaannya apa? Perbedaannya bahwa telinga itu adalah bagian dari hewan yang lazimnya ada. Berbeda dengan bokong, kemudian kantong susu, itu sebagian hewan nggak ada. Kalau jantan kan nggak ada. Jadi ada hewan betina yang tidak punya kantong susu, itu tetap sah dikurbankan. Karena tadi kantong susu itu tidak bagian dari hewan, tidak bagian yang dimiliki semua hewan. Beda dengan telinga. Telinga itu kan jantan betina sama saja. Jantannya punya telinga, betina punya telinga. Tapi kalau kantong susu enggak. Dan juga bokong tadi itu. Ini makanya saya baru tahu ternyata hewan itu kalau betina punya bokong, kalau jantan enggak punya. Dan ekor itu dikiaskan ya. Ekor dikiaskan dengan bokong dan juga kantong susu. Telinga yang tidak mengesahkan jadi kurban itu adalah telinga yang hilang ya, bagian yang hilang. Kalau sebatas sobek itu nggak masalah ya. Kalau sebatas sobek itu nggak masalah. Kemudian
tidak termasuk hewan yang sah dikurbankan seperti dalam hadis tadi adalah hewan yang pincang, hewan yang buta sebelah, dan hewan yang sakit. Pincang, buta sebelah, dan sakit. Tadi hewan yang kurus sudah dibahas ya. Sekarang kita bahas hewan yang pincang. Hewan yang apa? Hewan yang pincang. Dzatu aroj, dzatu aroj. Hewan yang pincang itu tidak sah dijadikan kurban. Nah, sekarang ukuran pincangnya itu bagaimana? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa pincangnya hewan ini tidak menjadikannya tidak sah dikurbankan walaupun disebabkan saat hewan itu dirubuhkan. Jadi biasanya sapi kalau disembelih itu kan dirubuhkan dulu. Nah, andai kata sapinya ini berontak kemudian dirubuhkan sampai kakinya pincang, itu juga tidak sah dikurbankan gitu loh. Jadi pincangnya kaki yang disebabkan merubuhkan hewan sembelian itu menjadikan sapinya tidak sah dikurbankan. Ini kadang ada kejadian seperti itu ya. Kadang ada kejadian seperti itu. Nah, selain pincang tadi, hewan yang buta sebelah itu juga tidak sah dikurbankan ya. Jadi buta ini awar ya, dalam Fathul Mu'in awar itu maksudnya ada penutup mata. Jadi ada semacam selaput yang menutupi salah satu mata. Artinya ini ada yang menghalangi pandangan, ada yang tidak gitu loh. Kalau tidak menghalangi pandangan nggak masalah. Yang bermasalah adalah kalau selaput itu menghalangi pandangan. Walaupun masih ada matanya, Jadi buta di Fathul Mu'in ini jangan diartikan tidak punya mata. Pokoknya kalau ada hewan yang sebagian matanya tidak berfungsi, tidak bisa melihat, itu sudah tidak bisa dikurbankan ya, tidak bisa dikurbankan. Jadi kalau tidak bisa dikurbankan ya kurban dengan hewan itu maka tidak cukup, maka tidak sah. Berarti hewan yang punya mata saja kalau matanya tidak berfungsi itu tidak sah dikurbankan, apalagi yang tidak punya mata, itu lebih tidak sah lagi gitu loh, lebih tidak sah lagi. Makanya kalau ada hewan yang sebagian matanya, bukan sebagian ya, salah satu matanya tidak berfungsi, itu tidak sah dikurbankan. Apalagi keduanya, satu saja tidak sah, apalagi keduanya. Jadi pincang dan buta sebelah dan sakit itu di dalam Fathul Mu'in ini diberi catatan yang bayin itu yang jelas ya, yang jelas. Nah, sekarang kriteria jelas itu bagaimana? Pincang yang jelas itu maksudnya bagaimana? Pincang yang jelas itu standarnya adalah hewan yang dia kakinya pincang dan saat digiring menuju tempat pengembalaan dia terlambat dari teman-temannya. Artinya tidak sebatas pincang. Walaupun pincang tapi kalau digiring tidak terlambat itu masih sah dibuat kurban. Yang tidak sah adalah pincangnya menyebabkan dia terlambat dari teman-temannya saat segerombolannya digiring ke tempat pengembalaan. Kemudian untuk yang buta tadi, maksudnya selaput yang menutupi mata sampai menghalangi sinar ya. Jadi kita melihat ini kan tergantung sinar ya. Kalau ada hewan yang matanya tertutup oleh selaput, kemudian selaput itu menghalangi sinar ke matanya, itu sudah menjadikannya tidak sah dikurbankan. Kemudian sakit yang tidak mengesahkan hewan dikurbankan adalah sakit yang menyebabkan hewan itu jadi kurus. Jadi pokoknya kalau sakit lalu menyebabkan kurus, maka itu tidak sah dikurbankan ya, dikurbankan. Jadi atau kecacatan ini tidak secara mutlak ya. Artinya tadi hewan yang pincang tapi tidak terlambat dari teman-temannya itu masih sah dikurbankan. Hewan yang buta sebelah, hewan yang matanya tertutup selaput tapi tidak menghalangi sinar, itu berarti masih sah dikurbankan. Hewan yang sakit tapi tidak menyebabkan dagingnya berkurang, tidak menyebabkan dia kurus atau dagingnya rusak, itu juga masih sah dikurbankan.
Kemudian kalau ada sebagian daging yang berkurang ya, ada bagian hewan yang berkurang. Kalau bagian itu di bagian yang banyak dagingnya, maka itu tidak sah. maka itu tidak sah dikurbankan. Maksudnya begini, anggota tubuh ini kan ada yang banyak dagingnya, ada yang sedikit dagingnya gitu. Misalkan paha itu kan dagingnya banyak. Jadi andai kata paha hewan itu dagingnya kurang sedikit gitu, berkurang sedikit, entah itu luka apa gimana berkurang sedikit, itu nggak masalah. Kalau kekurangan itu berada di bagian yang banyak dagingnya. Tapi kalau yang dagingnya sedikit, misalkan kaki bagian bawah itu kan dagingnya sedikit, itu kalau berkurang itu bermasalah dalam arti tidak sah dikurbankan. Kemudian hewan yang tidak punya tanduk itu juga sah dikurbankan. Sah ya, artinya tidak berbahaya. Tidak punya tanduk itu tidak masalah, atau punya tanduk dan pecah itu juga tidak masalah. Karena tanduk itu biasanya jarang diminati orang gitu, tanduk itu. Yang diminati kan dagingnya. Walaupun kurban dengan hewan yang bertanduk itu lebih utama daripada yang tidak bertanduk. Tapi andai kata kurban dengan hewan yang tidak bertanduk nggak masalah. Telinga tadi yang menjadikan tidak sah dikurbankan adalah telinga yang berkurang ya. Kalau telinganya hanya sobek atau hanya berlubang itu nggak masalah. Kalau hanya sobek atau berlubang nggak masalah. Kemudian ada perdebatan ulama terkait dengan hewan yang hamil, hewan yang mengandung, apakah sah dikurbankan apa tidak. Menurut pendapat Mu'tamad dalam Fathul Mu'in tidak mengesahkan atau tidak mencukupkan berkurban dengan hewan yang mengandung. Alasannya karena mengandung itu bisa mengurangi daging. Jadi hewan yang mengandung itu bisa menjadi kurus gitu. Sedangkan di dalam bab kurban, definisi dari kecacatan adalah manakoso lahman, sesuatu yang bisa mengurangi daging. Berarti kehamilan hewan ini tergolong cacat dalam bab ini. Kemudian pendapat dari Mu'tamad juga mengatakan bahwa hewan yang punya penyakit gatal itu juga tidak sah dikurbankan, karena penyakit gatal itu bisa merusak daging ya, Pokoknya intinya definisinya tadi, standarisasi cacat dalam bab kurban adalah sesuatu yang mengurangi daging. Tapi di dalam Fathul Mu'in juga dijelaskan bahwa pendapat Mu'tamad itu berbeda dengan pendapat yang dibenarkan oleh Ibnu Rif'ah. Jadi Ibnu Rif'ah mengatakan hewan yang hamil itu sah dikurbankan. Beliau beralasan walaupun dagingnya berkurang, tapi kekurangan daging itu ditambal dengan janin yang ada. Ya memang dagingnya kurang, tapi kan ada janinnya. Jadi janin ini menambal kekurangan daging. Itu alasan dari pendapat yang mengesahkan. Jadi menurut pendapat yang mengesahkan ini, hewan yang hamil itu sama seperti hewan yang dikebiri. Katanya hewan yang dikebiri itu walaupun mengkebiri hewan itu kan mengurangi dagingnya, tapi dengan pengurangan itu bisa menjadikan hewan itu gemuk gitu loh. Jadi hewan setelah dikebiri itu gemuk. Nah, ini disamakan dengan itu. Walaupun ada bagian yang berkurang, tapi bagian yang berkurang itu menjadikannya dagingnya bertambah. Walaupun kehamilan ini mengurangi daging, mengurangi berat badan hewan, tapi ada janinnya gitu loh, ada janinnya. Tapi dua alasan itu ditolak bahwa janin itu tidak selalu bisa dimakan. Jadi ini yang dimasalahkan ini kan hewan hamil ya. Hewan hamil itu kan yang di dalam perutnya itu bisa sudah berupa hewan, bisa masih berupa daging, atau bahkan masih berupa darah itu segenggam itu. Jadi menurut pendapat Mu'tamad tidak bisa disamakan hewan yang
hewan yang hamil tidak bisa disamakan dengan hewan yang dikebiri, karena tidak selamanya janin itu bisa dikonsumsi. Misalkan mudghah, kalau janinnya hanya sebatas daging sepotong itu kan belum bisa dimakan, belum bisa dikonsumsi. Dan selain itu, tambahnya daging itu tidak bisa menambal kecacatan ya, tidak bisa menambal kecacatan. Saya ulangi, tambahnya daging tidak bisa menambal kecacatan. Buktinya hewan yang pincang. Hewan yang pincang itu tidak sah disembelih, tidak bisa disembelih sebagai kurban walaupun gemuk gitu loh. Hewan yang pincang walaupun gemuk ini tidak sah dikurbankan. Artinya kecacatan yang berupa pincang tidak bisa menambal. Artinya gemuknya hewan tidak bisa menambal kekurangannya yang berupa pincang.